Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One News.com. Berita One News Internasional hari ini bakal membahas rapat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan tuduhan keras terhadap India dan Tiongkok. Informasi lainnya adalah Amerika Serikat dilaporkan menguji coba 4 rudal tak berhulu ledak dengan kemampuan nuklir dari sebuah kapal selam di Atlantik. Uji coba Amerika Serikat ini dilakukan setelah Cina, rival utamanya, memamerkan sistem senjata serupa. Jet militer Spanyol yang membawa Menteri Pertahanan Margarita Robles mengalami gangguan GPS saat melintas dekat Kaliningrad, Rusia dalam perjalanan menuju Lituania. Pesawat tersebut juga mengangkut keluarga penerbang Spanyol yang terlibat dalam misi pertahanan udara NATO di wilayah timur Eropa. Misi bernama Vilkas itu telah beroperasi sejak awal bulan, setelah Polandia menembak jatuh drone yang melanggar wilayah udaranya. Minggu lalu, kontingen Spanyol mencegat 8 pesawat Rusia di atas Laut Baltik. Selama kunjungan ke pangkalan udara Šiauliai, Robles bertemu Menteri Pertahanan Lituania dan menggelar konferensi pers bersama. Insiden ini terjadi setelah kasus serupa dialami pesawat yang membawa Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada akhir Agustus. Otoritas Bulgaria menduga insiden yang dialami von der Leyen terkait campur tangan Rusia. Estonia dan Finlandia juga menuding Moskow sebagai pihak yang bertanggung jawab atas gangguan GPS di wilayah udara mereka, meski Rusia membantahnya. Militer Finlandia menyebut Rusia kerap melakukan pengacauan GPS untuk melindungi pelabuhan minyak, fasilitas militer, dan aset strategis dari ancaman drone Ukraina. Kremlin menegaskan tidak punya pilihan selain melanjutkan perang setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Rusia sebagai macan kertas.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia akan terus menyerang Ukraina demi kepentingan jangka panjang negaranya. Trump sebelumnya menyatakan Ukraina bisa memenangkan perang dan merebut kembali seluruh wilayahnya usai bertemu Volodymyr Zelensky. Peskov menilai klaim Ukraina mampu menguasai kembali wilayahnya sebagai anggapan keliru dan menyebut Rusia lebih mirip beruang dibanding macan kertas. Ekonomi Rusia disebut melambat dengan inflasi tinggi, mendorong rencana kenaikan tarif PPN untuk membiayai sektor pertahanan. Sementara Trump mengatur pembicaraan langsung antar pemimpin, Moskow justru meningkatkan serangan udara ke Ukraina dan provokasi di wilayah udara Eropa Timur. Estonia dan Polandia melaporkan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat Rusia, menimbulkan kekhawatiran negara-negara NATO. Insiden gangguan GPS terhadap pesawat pejabat Eropa yang melintas dekat wilayah Rusia juga memicu dugaan campur tangan Moskow. Ukraina memperluas serangan drone ke infrastruktur energi Rusia, termasuk pabrik petrokimia Gazprom, sebagai bagian dari strategi menekan Moskow di tengah buntu diplomasi. جهان در 2 سال گذشته نظاره‌گر نسل‌کشی در غزه بود. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Teheran tidak akan pernah berusaha membangun bom nuklir. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Rabu 24 September 2025 di New York. Al Jazeera melaporkan pernyataan ini muncul saat Inggris, Prancis, dan Jerman atau E3 mendorong mekanisme snapback. Untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran menjelang tanggal 27 September. Tiga negara Eropa menuding Iran tidak mematuhi kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. E3 menyatakan sanksi bisa ditunda 6 bulan jika Teheran membuka akses bagi inspektur PBB. Untuk mengurangi cadangan uranium dan kembali berunding dengan Amerika Serikat. Inggris, Prancis, dan Jerman atau E3 adalah tiga negara Eropa yang sering bertindak bersama dalam diplomasi internasional terutama terkait isu nuklir Iran.
Mereka merupakan penandatangan utama Perjanjian Nuklir Iran atau JCPOA tahun 2015 dan berperan sebagai penyeimbang antara Iran dan Amerika Serikat. E3 mendorong diplomasi non-proliferasi senjata nuklir dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Dalam konflik Iran-Israel 2025, E3 menyerukan deeskalasi dan solusi damai melalui jalur diplomatik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji kepada para pemimpin Arab dan Islam untuk tidak mengizinkan Israel mencaplok wilayah tepi barat yang diduduki. Janji tersebut disampaikan dalam pertemuan di sela sidang umum PBB di New York pada Selasa 23 September. Sebagai bagian dari rencana perdamaian yang bertujuan menyelesaikan konflik di Gaza dan kawasan sekitarnya. Para pejabat regional sebelumnya memperingatkan bahwa aneksasi dapat memperburuk konflik dan mengancam perjanjian normalisasi. Dalam pertemuan yang diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat dan Qatar tersebut, hadir perwakilan dari beberapa negara. Di antaranya Yordania, Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengatakan bahwa rencana perdamaian berisi 21 poin yang dirancang untuk menjawab kekhawatiran Israel sekaligus negara-negara tetangga. Ia menyatakan keyakinan bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada terobosan dalam penyelesaian konflik. Para pemimpin Arab dan Islam dalam pernyataan bersama usai pertemuan menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut dan menyoroti situasi kemanusiaan yang kritis di jalur Gaza. Mereka menegaskan pentingnya segera mengakhiri perang, mewujudkan gencatan senjata, membebaskan semua sandera, serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk. Selain itu, mereka menegaskan komitmen bekerja sama dengan Trump untuk membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas di tepi barat dan situs-situs suci Yerusalem. Sementara itu, pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak pembentukan negara Palestina. Selain itu, ia juga telah mengisyaratkan niat untuk memperluas kendali atas wilayah-wilayah yang diduduki. Kondisi ini menambah kompleksitas upaya perdamaian yang tengah diupayakan oleh berbagai pihak di tengah ketegangan yang masih berlangsung di kawasan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Rabu 24 September menyalahkan kelompok kiri radikal atas pemicu kekerasan setelah seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di kantor imigrasi dan bea cukai atau ICE di Dallas, menewaskan satu tahanan dan melukai dua lainnya. Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social miliknya, Trump mengatakan bahwa penyerang telah menuliskan anti-ICE pada amunisinya dan menyebut penembakan itu keji.
Para pejabat mengatakan bahwa penyerang menembak tanpa pandang bulu ke arah gedung, mengenai sebuah van di pintu masuk yang aman tempat para korban ditembak. Salah satu tahanan yang terluka masih dalam kondisi kritis. Pihak berwenang belum secara resmi mengidentifikasi tersangka, meskipun media Amerika Serikat termasuk NBC News dan Fox News menyebutkan namanya sebagai Joshua Chen yang berusia 29 tahun. Peristiwa ini terjadi 2 minggu setelah penembakan yang menewaskan aktivis konservatif Charlie Kirk oleh penembak jitu selama acara di Orem, Utah yang memicu kekhawatiran akan gelombang baru kekerasan politik di Amerika Serikat. Amerika Serikat dilaporkan menguji coba 4 rudal tak berhulu ledak dengan kemampuan nuklir dari sebuah kapal selam di Atlantik. Uji coba Amerika Serikat ini dilakukan setelah Cina, rival utamanya, memamerkan sistem senjata serupa. Melihat Cina memiliki alutsista baru, Washington seolah menjadi panas hati dan ingin menyaingi, bahkan melebihi kemampuan Tiongkok. Uji coba Amerika Serikat ini menjadi deretan manuver terbaru dari persaingan dua negara dengan sistem militer terbesar di dunia. Amerika Serikat dan Tiongkok memiliki persenjataan nuklir terbesar kedua dan ketiga di dunia, masing-masing dengan 5.177 dan 610 ledak, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm. Tiongkok diperkirakan memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada tahun 2030. Selama parade militer awal bulan ini, Beijing memamerkan kemajuan nuklirnya dengan menunjukkan tidak kurang dari 5 jenis rudal baru. Rudal-rudal baru itu termasuk rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam SLBM JL-3. Yang diperkirakan memiliki jangkauan 6.214 mil dan dapat menyerang sebagian daratan Amerika Serikat saat diluncurkan dari perairan pantai Cina.
ketegangan antara Rusia dan NATO di perbatasan udara masing-masing negara anggotanya makin sering terjadi seiring berlarutnya perang Ukraina. Drone maupun pesawat-pesawat Rusia dituding NATO sengaja melanggar perbatasan udara dalam sejumlah insiden beberapa pekan belakangan. Situasi ini membuat NATO kian sensitif dan bergerak cepat atas potensi pelanggaran udara apapun bentuknya. Terbaru, sensitivitas itu ditunjukkan jet tempur Jerman dan Swedia yang dikerahkan untuk mencegat pesawat pengintai Rusia yang memasuki wilayah udara netral di atas Laut Baltik pada Minggu pagi. Hal itu dikuatkan oleh pernyataan pejabat dari Jerman dan Swedia. Pejabat Jerman mengatakan NATO memerintahkan pasukan peringatan reaksi cepat Jerman untuk menyelidiki pesawat tak dikenal yang terbang tanpa rencana atau kontak radio. Jerman diketahui menggunakan jet tempur Eurofighter Typhoon sebagai pesawat reaksi cepat mereka. Angkatan Udara Swedia mengatakan pesawat tempurnya mengidentifikasi dan memantau pesawat pengintai Il-20 Rusia di atas wilayah udara internasional. Rapat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York kembali memanas. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan tuduhan keras terhadap India dan Tiongkok. Dalam pidatonya, Trump menuding kedua negara Asia itu menjadi penyandang dana utama perang Rusia. Pernyataan ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya India disebut secara terbuka dalam tuduhan resmi Amerika Serikat di forum PBB. Tuduhan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, India dan Cina terus membeli minyak mentah dari Moskow, meskipun negara barat menjatuhkan sanksi ekonomi keras. Menurut Trump, ekspor energi khususnya minyak dan gas merupakan sumber utama pendapatan Rusia untuk membiayai operasi militernya di Ukraina. Ketika India dan Tiongkok meningkatkan impor minyak Rusia dengan harga diskon, aliran dana itu tetap mengisi kas Kremlin meskipun sanksi internasional diberlakukan. Trump menilai langkah tersebut secara tidak langsung memperkuat posisi Rusia. Dalam perang yang sudah berlangsung dengan Ukraina selama lebih dari 3 tahun tepatnya pada 2022 silam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya. Setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.